dingin. Dingin. AC-nya mungkin boleh dimatikan atau dibagaimanakan, atau kita akan membawakan lagu yang berapi-api biar terkobarkan. Yes. Oke. Boleh maju teman-teman? Yes. Thank you so much. Gak usah duduk. Yes, gak usah duduk. Mari sama-sama kita berdoa terlebih dahulu yuk. Terima kasih Tuhan Yesus, kami hadir di tempat ini. Kami percaya Tuhan, kami datang ke tempat ini, kami akan mendapatkan sukacita yang baru. Kami dapatkan damai sejahtera. Kau memperbarui setiap kami, Kau yang penuhi setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Hidupku ada di tangan-Mu, Kau beri rancangan yang terindah, tak hanya yang baik saja yang ku terima. Walau tubuhku dirembukan, walau jiwaku terkoyakkan, pujianku takkan terhentikan. Roh-Mu yang memberi penghiburan. Akan ku pikul sakitku, syukurlah kasih setiamu. Ku bertahan, Kau kuatku, menunjukkan imanku. Semua, come on. Ku mau tetap bersyukur. Clap your hands. Segala yang ku alami, ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Kita berikan Tuhan yang pria buat Tuhan. Hidupku ada di tangan-Mu, Kau beri rancangan yang terindah, tak hanya yang baik saja yang ku terima. Walau tubuhku dirembukan, walau jiwaku terkoyakkan, pujianku takkan terhentikan. Roh-Mu yang memberi penghiburan. Oh, oh, akan ku pikul sakitku, syukurlah kasih setiamu. Ku bertahan, Kau kuatku, menunjukkan imanku. Semua, ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, kehendakmu. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini
setuju bahwa lagu tadi menceritakan setiap hari kita itu adalah hari yang terbaik. Amin. Katakan sebelah kanan kirimu, kalau Tuhan ada bersamamu, siapa lawan kita? Kalau Tuhan ada bersamamu, siapa lawan kita? Come on, clap your hands like this. Here we go. Hey, hey. YNG, are you ready? Come on. God is on our side. He has overcome. Yes, He has overcome. We will not be shaken. We will not be moved. Jesus, you are here. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Clap your hands. Karena bersama dengan Dia, siapa lawan kita? Gak ada.
shout it out, shout it out. God is fighting for us. Pushing out. Heaven is defeated, and we will shout it out. One, time, come on. In the name of Jesus, heaven is defeated. Berikan tepukan yang meriah buat Tuhan. And we will shout it out, shout it out. Yes, thank you, Jesus. Terima kasih Tuhan karena Kau sungguh baik. Satu hal yang kami percaya, ketika kami mengandalkan-Mu Tuhan, kami membawa Engkau dalam kehidupan kami. Kami menghadirkan Yesus dalam segala aspek kehidupan kami. Akan terjadi kesembuhan, akan terjadi terobosan yang baru. Ada berkat yang melimpah, ada sukacita dan damai sejahtera. Thank you Jesus, thank you Jesus. Just wanna speak the name of Jesus till every dark addiction starts to break, declaring there is hope and there is freedom. I speak Jesus. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. I just want to speak the name of Jesus over fear and all anxiety. To every soul held captive by depression, I speak Jesus. Come on, sing your name, your name. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Yes, break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. Yes, berapa banyak yang percaya ketika kita panggil namanya, Tuhan selalu hadir bagi kami, bagi aku dan bagi kamu. Amin. Lagu ini, di bridge ini dikatakan, shout Jesus from the mountain. Dan selanjutnya adalah Jesus in the street, Jesus in the darkness over every enemy, Jesus for my family. Now speak the holy name, Jesus. Katakan namanya dan dia akan hadir. Sing it out.
Shout Jesus from the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy, Jesus for my family, now speak the holy name, Jesus. Shout Jesus from the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy, Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. Shout Jesus from the mountain, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy, Jesus for my family, now speak the holy name, Jesus. Your name, your name, your name is power, your name is healing, your name is love. Break every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. I just wanna speak the name of Jesus over every heart and every mind. 'Cause I know there is peace within your presence. I speak Jesus. Speak your name, I speak your Come on, church, sing. Shout Jesus from the mountain, Jesus in the street, Jesus in the darkness over every enemy, Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. Shout Jesus, shout Jesus, shout Jesus from the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy, Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. Shout Jesus, shout Jesus, shout Jesus from the mountain, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy, Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. Shout Jesus, shout Jesus from the mountain, Jesus in the street, Jesus in the darkness over every enemy, Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Thank you Jesus, thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Kami percaya ketika kami menyebut nama-Mu ada kebebasan tersedia buat kami.
Pada siang hari ini, kami ingin mendengarkan pesan-Mu yang luar biasa melalui orang-orang yang diurapi dan dipilih Tuhan secara luar biasa. Biarlah apapun yang kami dengarkan pada siang hari ini bisa menjadi hal yang baik, bertumbuh dalam hidup kami, menjadi terang buat semua orang yang mendengarkan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Teman-teman silahkan duduk kembali. Oke, shalom. Kalian gak ngerasa di prank ya, di DP-nya siapa tapi yang ada di sini siapa? Tenang teman-teman, saya tidak ngeprank kalian. Saya di sini untuk menjadi pemantik diskusi, asik. Kayak zaman kuliahan ya. Jadi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan cara yang berbeda, teman-teman. Biasanya kan kalau firman Tuhan kita cuman berdiri di sini, kemudian hanya ada monolog, kadang-kadang dialog. Tapi hari ini kita punya sesuatu yang beda, yaitu talk show. Jadi, tepuk tangan dulu dong. Ya, so we are not only talking, but we are going to show you something and share something great for all of you. Ya, jadi, kok sepi ya? Enggak, maksudnya enggak ada ini, apa? Musik-musik gitu kan. Sepertinya pianis kita lelah ya guys ya. Atau boleh dibantu dari Mulmed putarkan musik-musik yang asik gitu supaya talk show kita hari ini suasananya mengalir gitu. Ya, jadi saya mau memperkenalkan, apa sebutannya ya, bintang tamu? Bukan bintang tamu, oh ya, narasumber ya, keynote speaker kita yang sangat spesial hari ini. Yang pertama, siapa sih yang gak kenal dia gitu kan? Kalau ada yang bilang she always bring happy virus gitu kan. Bukan yang itu yang pasti ya. Kalau dia membawanya apa? Power virus ya, karena dia dulu kelompok. Ya, jadi kita perkenalkan bintang tamu, narasumber, pembicara kita yang luar biasa siang hari ini. Yang pertama ada Ci Angel. Tepuk tangan dulu buat Ci Angel. Silakan boleh langsung menempati sofa yang sudah tersedia di depan. Kemudian, saya kayaknya turun aja deh biar lebih ini ya, berasa apa gitu. Kita akan panggil pembicara kita yang kedua. Ini udah bisa dibilang dia seniornya ya guys ya di HS Jakarta. Dia bisa ada di departemen manapun, dia bisa jadi apapun gitu kan. Bahkan nyapu ngepel gereja pun kayaknya dia bisa gitu. Oh nggak bisa ya, ada yang ngomong di belakang. Jadi kita panggil langsung, siapakah dia? Loh, bukan, salah. Sanjaya, yeay. Harus ada gaya, gimana tadi gayanya? Oh gini ya, jadi gayanya seperti itu. Iya. Silakan mikrofonnya. Jadi teman-teman, hari ini kita mau ngobrol-ngobrol dengan Ci Angel dan Sanjaya terkait the great liberty. Liberty itu adalah kemerdekaan atau kebebasan. Nah, sebagai pertanyaan pembuka untuk dua orang narasumber ini, boleh nggak didefinisikan menurut Ci Angel dan Sanjaya secara singkat aja, apa itu liberty, kemerdekaan atau kebebasan itu menurut perspektif kalian sendiri? Silakan boleh dijawab. Soundbandnya sentimen. Ya, mungkin kalau dari saya liberty itu berbicara tentang kebebasan ya, terutama kebebasan untuk berpikir, berpendapat, sama bertindak gitu. Kalau secara definisi harafiahnya gitu, kalau di definisi rohani ya kemerdekaan dalam Yesus Kristus lah, itu liberty, dari liberty gitu. So, selanjutnya dari Ci Angel. Kalau dari aku kemerdekaan itu ibarat kata kita nggak terikat dengan sesuatu apapun, baik di dunia gitu ya, maksudnya terutama dunia ya, hal-hal dunia, dan kita pastinya dan kebebasan itu tetap harus bertanggung jawab gitu, karena makanya setiap kebebasan pun juga ada aturan yang perlu kita ikutin gitu sih. Oke, lalu tadi kan udah ngomong tentang bagaimana kalian memaknai kemerdekaan atau kebebasan. Punya nggak sih pengalaman hidup atau sharing sedikit tentang sesuatu yang berhubungan dengan kebebasan?
Bisa dalam konteks manapun ya, bisa dalam konteks keluarga, pasangan, pekerjaan, atau menentukan pilihan. Boleh sharing untuk kita semua di tempat ini. Terserah siapa yang mau duluan. Kebebasan di dalam hidup ya. Ada banyak sih. Ini yang sudah berlalu kan? Yang udah berhasil berarti kan? Udah bebas gitu ya. Oke. Ada banyak sih. Jadi dari aspek diri sendiri yang pasti, self freedom, terus dari relationship juga ada. Ini mau yang mana? Ya, audiens mau dengar yang mana? Oh, self freedom katanya. Dia nge-request sambil jalan lagi. Oke. Nah, jadi karena kalau menurut aku emang self freedom ini tuh kayak apa ya? Akar sih, akarnya. Karena kalau misalkan seseorang itu belum bisa berdamai sama dirinya sendiri, itu biasanya akan kacau sampai ke belakang gitu. Jadi aku tuh dulu ya, sekarang udah enggak. Dulu itu aku sangat membenci diriku, sangat gitu ya. Bener-bener kayaknya bisanya tuh cuma apa sih, kayak ngata-ngatain diri sendiri, walaupun kalau di depan orang kesannya kayak aku kayak orangnya pede banget. Banyak kayak orang yang bilang kayak Shinjil pede banget sih, kok bisa sih pede kayak gitu. Iya sih depan orang, tapi sebenarnya dalam hal itu nggak sepede itu sih. Sebenarnya sangat-sangat minder gitu kan. Terus dan itu karena apa ya? Karena dari background keluarga, background pengalaman dan lain-lain yang bikin aku jadi kayak merasa nggak pede dan merasa diriku tuh bisa, ibarat katanya kalau kasarnya kayak sampah gitu. Itu yang kurasain dulu sih. Tapi sekarang udah enggak. Nah ini mungkin detailnya Kita mau dengarkan dari Sanjaya guys, karena selama ini kan kita lihat Sanjaya ini orangnya sangat bebas sekali gitu kan, berekspresi di mimbar gitu, dia mau begini terserah dia gitu. Nah mungkin hari ini dia mau sharing sesuatu tentang freedom atau liberty versi dia. Kalau aku lebih ke arah dunia praktikal sih, jarang untuk mengalami kebebasan di aspek relationship sama itu jarang, karena memang ya sudah saya orangnya datar-datar aja seperti itu gitu ya, masalah itu nggak banyak. Tapi hal yang sangat saya alami dalam proses hidup saya adalah kemerdekaan dari ambisi itu satu, dan kemerdekaan dari mengandalkan diri sendiri gitu. Proses itu tuh sangat lama gitu buat saya untuk bisa mengerti gitu, bahwa proses yang kita alami itu sebenarnya semuanya itu dari Tuhan gitu. Ketika kita melangkah ke suatu tempat, kita tuh harus selalu tanya Tuhan gitu. Nah yang saya lakukan adalah gereja, kerja gitu. Saya jarang banget mengandalkan Tuhan, jarang banget mau kerja itu doa, itu jarang. Apa implikasinya? Ketika saya menghadapi suatu hal di tempat kerja, tekanan dan berbagai macam hal lah yang negatif gitu di hidup saya, jadi orang itu yang gampang panik gitu, tidak bisa mengambil keputusan, kurang tegas, dan banyak hal-hal lain yang sebenarnya potensi saya itu bisa melakukan itu, tapi ketika saya fokus sama diri saya, jadinya semua itu ketutup gitu. Nah, saya belajar prosesnya itu ya teman-teman ya. Saya tuh ngalami sendiri, kalau katakan orang di kantor saya tuh bisa naik setahun naik gitu ya. Proses saya tuh bisa sampai makan waktu tuh 3 tahun cuma buat mengerti hal ini gitu. Tapi what is amazing about God gitu. Ketika saya ngalamin proses itu, justru ketika saya lihat ke belakang sekarang ini, oh yeah, that's what I should go through gitu. Saya nggak menyesal gitu, nggak ada rasa dengki, iri, nggak ada. Tapi justru, oh God, thank you for let me through this way gitu. Kayak ini memang proses yang benar-benar harus dialami buat seorang Sanjaya, untuk dulu yang sangat self-centered, sangat mengandalkan diri sendiri, untuk bisa bersimpuh di kaki Tuhan gitu. Gitu sih. Mungkin terlihatnya aku orangnya ceria gini gitu ya. Tapi sebenarnya di dalam batinku, di dalam pikiranku, tiap hari itu konflik, teman-teman. Gitu. Dan komunitas ini adalah jalan buat saya itu bisa recharge diri aku sendiri gitu. Dan bener-bener deh kemarin, kalau aku nggak ikut Heroes Camp kemarin, banyak hal yang di hidupku tuh nggak akan berubah teman-teman. Heroes Camp kemarin, it really changed my life.
thoroughly every aspect relationship, about my mindset in the work. It really changed a lot gitu. Jadi ya itu makanya kemerdekaan dari ambisi dan kemerdekaan juga untuk mengandalkan Tuhan itu bagi aku tuh kemerdekaan ya teman-teman ya. Untuk kita selalu berjalan bersama Tuhan tuh menurut aku tuh freedom sih. Mungkin kalau dari aku itu. Oke, bagus banget ya jawabannya ya, sampai Ciangel nggak kebagian buat jawab. Iya. Oke, selanjutnya pertanyaannya buat boleh siapa aja yang mau jawab. Untuk di hari ini, sampai dengan hari ini, sampai dengan di titik ini, kebebasan apa aja sih yang sudah kalian raih di dalam kehidupan kalian? Sampai hari ini, boleh dibagikan? Bebas di poin apa? Oke, jadi kalau kebebasan yang udah aku raih tadi yang aku bilang ya, kayak kebebasan self freedom, terus mindset, terus relationship, hubungan sama relationship sama Tuhan atau sama sesama, sama pasangan itu ya. Terus itu sih, itu yang paling dirasain, yang paling banyak perubahannya. Kalau dari persen, udah berapa persen meraih semuanya itu tadi? Kan ada banyak tuh, ada 5 apa 6 itu tadi. Jujur kalau saat ini sih menurut aku pribadi itu udah oke, nggak ada yang sempurna, 99%. Wow, tepuk tangan buat Ciangel. boleh, keren. Selanjutnya, tadi kan luas banget gitu kan, secara spesifik sekarang udah merdeka di bagian mana aja? Mindset sih. Mindset itu yang krusial soalnya di hidupku. Terus berapa persen kira-kira merdekanya? Apakah sudah 100% sehingga tidak perlu dibebaskan lebih banyak lagi atau gimana? Kayaknya sih sudah bebas. Wow, kayaknya. Kalau ada kayaknya itu berarti belum 100% ya? Sudah bebas. Oh, sudah bebas ya. Berubah pola pikir. Dalam Tuhan itu tidak ada kayaknya ya. Oh, tepuk tangan dulu ya guys. Ya, kemudian boleh nggak sharing pengalaman bagaimana sih cara kalian untuk bisa mengatasi hambatan-hambatan dalam kebebasan itu? Kan pasti dalam bisa mendapatkan sebuah kemerdekaan kita harus melalui proses yang namanya perjuangan kan. Kayak bangsa Indonesia aja dia harus dijajah berapa belas tahun, berapa puluh tahun sama negara lain dan ada perjuangan untuk bisa dapat kemerdekaan itu. Nah sekarang versinya Ciangel sama Sanjaya, how you overcome your battle. Nah, itu perjalanannya panjang ya. Jadi kalau aku gimana ya jelasinnya? Jadi aku tuh pernah di kondisi yang paling parah itu adalah aku pengen coba bunuh diri. Itu kondisi yang paling parah dan itu bentar ya. Itu dari 6 SD. 6 SD. Jujur aku baru benar-benar freedom itu berarti di sekarang tahun berapa? 2023, 2021 mungkin. Jadi baru 2 tahun yang lalu sebenarnya. Jadi kalau yang udah kenal aku sebelum itu, ya jadi kalau misalkan di depan aku happy aja gitu kan. Tapi sebenarnya di belakang itu nggak kayak gitu karena aku tipenya yang nggak suka cerita ke orang kalau ada masalah gitu kan. Kalau misalkan intinya aku cuma mau orang lihat aku Angel itu happy udah titik. Itu Angel itu sukanya senyum, gak ada masalah, hidupnya penuh kebahagiaan udah gitu. Nah jadi makanya aku selalu kalau di depan orang aku bisa langsung berubah gitu kan. Oke senyum, tapi kalau ntar biasanya udah di kamar, kalau di kamar aja gitu kan. Nah biasanya orang-orang yang extrovert gitu kayak yang lively banget gitu kan. Biasanya dia kebanyakan kayak gitu. Dan aku tipe yang emang gak pernah menceritakan kalau aku ada masalah atau ada apapun. Emang aku gak punya temen aja untuk aku cerita, aku merasa gitu. Jadi aku melalui itu kan prosesnya panjang banget. Pertama sebenarnya jujur yang 6 SD itu aku lupa sih. Karena apa aku punya pikiran mau bunuh diri kan waktu itu. Cuma karena aku masih 6 SD, jadi mungkin aku masih terlalu polos gitu ya. Aku coba mikir gimana caranya bunuh diri supaya gak sakit gitu. Waktu itu 6 SD. Terus aku mikir gini, kalau aku gantung diri abis nafas nanti aku menderita. Terus aku mikir lagi kalau aku kalau aku minum racun nanti keluar busa, aduh kayak menderita juga, nggak bisa. Terus aku mikir lagi kalau aku pakai pisau, misalkan aku sayat di sini, kalau langsung mati, kalau enggak gitu kan. Aku banyak banget pikiranku di otak pas 6 SD itu.
Terus dan mungkin karena memang dari SD itu sebenarnya aku udah rajin pelayanan juga gitu kan. Dan karena itu juga sebenarnya ngebantu aku untuk bisa untuk tidak melakukan hal itu. Jadi baru mikir tuh 6 SD. Terus sampai akhirnya ya udah pikiran itu pokoknya hilang, aku lupa gimana karena masih kecil juga. Terus lanjut lagi pas aku di Jerman, itu aku lupa tahun berapa, 2015 mungkin, 14-15 lah antara itu. Nah kebetulan aku tinggal di apartemen buat mahasiswa yang di situ tuh banyak banget orang yang bunuh diri. Itu isinya tuh semua adalah student-student dari negara-negara macam-macam lah gitu. Dan di tempat aku tinggal tuh emang banyak yang bunuh diri karena kan dia tinggi kan sampai lantai berapa 30, pokoknya tinggi lah. Jadi pasti ada lah yang bilang ini habis bunuh diri. Untungnya aku nggak pernah lihat benar-benar orang jatuh. Temenku pernah lihat, jadi jatuh di depan dia, gitu kan. Untung aku nggak pernah lihat, gitu kan. Cuma kadang-kadang karena aku juga tinggal di lantai berapa, tinggi sih 18 gitu kan. Jadi pas itu juga kayak di Jerman itu udah negeri orang kan, bener-bener sendiri gitu. Jadi kayak kadang suka lihat ke bawah, seru juga kayak loncat gitu kan. Jadi kayak gak tau lah otaknya kadang suka begitu gitu, error kan. Bener-bener pokoknya depresi banget lah pada saat itu. Karena aku merasa kayak banyak aja kegagalan dalam hidupku gitu. Terus akhirnya untungnya lagi-lagi karena saking aku stresnya, aku nggak berani untuk bunuh diri karena aku masih takut Tuhan gitu setengahnya. Jadi aku akhirnya aku ambil, tau kan cukuran itu, aku silat-silatin ke badan. Di tangan ya, nggak di badan, di tangan. Banyak dulu di sini kanan kiri lah. Karena aku kesel tapi aku nggak tahu mau ngapain gitu kan. Mau bunuh diri takut. Terus akhirnya aku cuma silat, tapi untungnya benar-benar gak ada yang tahu sih aku suka kayak gitu. Jadi orang taunya, aku pelayanan di gereja, jadi orang taunya tuh semua kayak fan-fan aja gitu kan. Jadi kalau misalnya lagi ada luka ya udah kutupin aja pakai lengan panjang. Untungnya di sana suka ada winter kan. Jadi kalau lagi winter ya udah aman, lengan panjang semua gitu. Terus udah, tapi untungnya puji Tuhannya lewat lagi, nggak terjadi apa-apa. Sampai akhirnya pulang ke Indo terakhir di tahun 2021 ya, berarti ya itu masih paling baru banget, itu 2021. Sama itu pokoknya kayak ke-trigger lagi, karena kan ini selama ini nggak pernah benar-benar dilepas gitu ya akarnya, jadi kayak masih ke-trigger terus, akhirnya ke-trigger lagi, itu udah depresi banget, sampai yang ini yang paling parah sih, sampai akhirnya setiap hari bayangin ya, saking aku juga depresinya, aku nggak tahu mau cara bunuh dirinya gimana gitu kan. Aku udah sempet belum itu deh. Jadi sebelum di yang paling puncaknya lah. Jadi tiap hari itu aku cuma berdoa semoga besok Angel nggak bangun gitu, semoga besok Angel udah mati gitu loh. Jadi doa aku tuh kayak gitu, nggak ada doa yang kata-kata semua negatif gitu kan. Kalau lihat kaca bilang Angel kamu harus mati gitu lah. Pokoknya yang se-creepy itulah ya kalau misalkan ngebayangin yang dulu gitu. Tapi kalau padahal pada saat itu tuh di kantor itu pencapaianku lagi bagus banget, lagi kayak number one di kantor gitu kan. Posisi bagus, terus kalau penilaian dari perusahaan bagus segala macam, pokoknya semua bagus. Jadi orang mikir kayak wah enak banget ya Angel gini, padahal dalamnya nggak kayak gitu. Sebenarnya aku stres banget, sedepresi itu gitu kan. Terus ya udah akhirnya pas di akhirnya ini aku udah puncaknya kayak aduh nggak tahan nih, aku benar-benar pengen mengakhiri aja lah. Aku selalu ngebayangin kan, semoga besok pas aku keluar dari rumah ada mobil gitu nabrak langsung mati tempat, atau semoga ada orang yang tiba-tiba nusuk aku. Jadi kayak otaknya tuh udah nggak tahu kemana pada saat itu, nggak waras lah ya. Terus mungkin kayak nggak ada yang percaya kalau aku cerita, tapi beneran gitu kan. Terus akhirnya di suatu malam gitu, bener-bener nih kayak malam puncaknya, gila malam puncak. Terus akhirnya udah aku ke dapur. Ngapain ke dapur kan? Ke dapur aku udah ngambil pisau nih, kayak aku udah nggak bisa lah. Walaupun aku tahu, kalau misalkan bunuh diri bukan solusi, karena ntar kamu ke neraka gitu, kali menderita lagi gitu. Tapi ya udahlah, aku pikir ini cara terbaik untuk menyelesaikan di saat yang sekarang gitu. Terus ya udah aku udah ambil pisau, aku udah taruh sini nih gitu kan. Aku kira udah tinggal serut gitu aja. Tapi tiba-tiba kayak Tuhan kasih aku satu nama. Nah sebelum itu emang posisiku tuh lagi sangat jauh dari Tuhan, karena mungkin aku kayak menghilang dari YAS berapa lama ya, 2 tahun. Bukan 2 tahun ya, 2 tahun kan. Jadi emang setahun karena pandemi, setahun emang karena aku menghilang aja gitu, menghilang dari peredaran gitu kan. Terus jadi emang karena aku, dan itu aku benar-benar 2 tahun itu gak ke gereja sama sekali ya, bukan menghilang karena ke gereja lain, emang gak ke gereja. Terus kayaknya doa juga ya gitu aja, jadi emang menghilang. Terus ya udah akhirnya di malam itu
kan pas aku udah taruh di sini, terus kayak Tuhan ngasih aku nama gitu kan, nama. Terus akhirnya aku search nama, aku langsung bentar, kok tiba-tiba ada muncul nama di kepala aku search aja gitu kan, entah kenapa yaudah aku taruh, terus aku search dulu di internet nama ini, terus pas aku lihat di YouTube, oh ini adalah orang, dia bukan agama Kristen ya, bukan pendeta, tapi dia itu adalah seorang love coach, jadi coach percintaan gitu, yang memang aku dulu 2018 aku pernah ngikutin dia, emang lihat YouTube-nya gitu kan, kuliatin, terus akhirnya udah nggak kuliatin lagi lah, udah kayak udah aku tutup aja gitu. Terus abis itu pas aku ingat nama dia, aku lihat lagi, oh ini kan coach yang aku suka banget dari cara dia menyampaikan kalau misalkan lagi di YouTube gitu kan. Akhirnya aku lihat, wah ini YouTube-nya udah gak aktif, terakhir 1 tahun lalu. Terus akhirnya aku search di Instagram-nya gitu kan, aku lihat-lihat. Terus aku lihat, oh Instagram-nya aktif. Nah dari situ entah mengapa yang tadinya aku pengen bunuh diri, aku gak jadi. Aku langsung cari tahu tentang coach ini, entah mengapa gitu kan. Aku cari tahu, aku lihat dia ada kelas ini, dia punya aplikasi ini, dia punya ini, pokoknya semua aku downloadin, semua aku pelajarin, kayak ebook gratisnya aku bacain, pokoknya semuanya lah. Terus sampai akhirnya aku merasa, dan jujur mungkin orang merasa dipulihkan itu dari ikut KKR, ikut ibadah. Mungkin cara Tuhan udah, Angel kayak gak mempan deh gitu-gituan, kayak dia tahu gitu. Kan kita kan pernah lah ya ikut kayak apa, kelas gambar diri lah, atau pemulihan ini, pemulihan itu, tapi kayaknya dia kok gak ngefek deh, Tuhan tahu. Angel suka itu cowok ganteng gitu kata dia. Terus, dan coach ini ganteng serius. Nah terus, dan memang akhirnya, dan entah mengapa kalau orang yang ngomong di depan aku ganteng, aku tuh kayak masuk gitu di otakku. Ini saya beneran kayak semua pelajaranku gitu kan, kalau yang ngajar gurunya ganteng pasti bagus nilaiku, selain itu enggak. Terus kayak Tuhan tahu Angel tuh suka cowok ganteng, terus akhirnya langsung kan gitu dikasih lihat itu, akhirnya aku ikutin semuanya. Terus ya udah aku akhirnya ikut kelasnya semua, dari yang bayar, dari yang gratis, semua aku ikutin, dan ternyata cara Tuhan memulihkan itu unik gitu loh prosesnya. Dari situ bener-bener drastis, yang tadinya kayak aku masa depresi banget, udah gak pengen hidup lagi gitu kan, sampai akhirnya tuh jadi 0 gitu. Maksudnya depresiku yang mungkin tadi 10 jadi 0 nilainya. Istilahnya berkat Tuhan mempertemukan aku sama si coach itu. Gitu. Jadi cara Tuhan memulihkan itu bisa lewat siapapun ya, gak mesti yang seagama, gak mesti di gereja, tapi siapapun gitu. Itu sih, prosesnya cukup panjang. Kita tepuk tangan dulu dong buat Angel yang life story-nya keren banget ya. Selanjutnya ini, tadi kan dia ada sempat cerita ya teman-teman, dia mengalami breakthrough itu waktu Heroes Camp. Tapi kita percaya kalau Tuhan itu melakukan pembebasan buat Sanjaya itu tidak hanya waktu Heroes Camp. Pasti setelah Heroes Camp, bahkan sebelum Heroes Camp, there must be something happen. Ya, nah silakan boleh di-sharingkan. Ya, jadi kalau saya itu tipenya orangnya ya, dikasih firman Tuhan ngomong lakukan ini gitu. Kadang kalau fakta di lapangan aku ketemunya, oh kayaknya kalau ini aku lihat secara pertimbangan manusia kayaknya akan jadi baik deh. Aku akan kesampingkan firman Tuhan ngomong apa, aku akan coba lakukan itu. Bertualang istilahnya gitu. Nah semua proses saya itu kayak, mungkin karena memang saya harus melalui itu ya, tipe saya itu harus melalui itu. Saya itu selalu menghadapi yang namanya harus jatuh dulu baru sadar gitu teman-teman. Dalam pekerjaan dulu pengen banget nih cepet naik jabatan, pengen cepet jadi manajer gitu saya. Pokoknya tiap tahun itu gimana pun caranya saya kerja sampai malam, sampai pagi, sampai intinya sampai inilah melakukan extra mile banget sampai kayak gimana. Tapi ya itu proses yang saya alami adalah di situ tuh, kalau secara manusia kan ketika orang melakukan yang do the best gitu, menurut kita do the best gitu kan, biasanya kalau orang dunia berkata kan berhasil gitu kan, pasti kan. Di saya nggak gitu teman-teman, prosesnya saya udah do the best loh gitu. Tapi ternyata setelah saya alami itu, sebenarnya selain kemampuan hard skill yang Tuhan pingin asah di dalam diri saya, yang which is saya selama proses itu saya udah belajar terus dan menguasai, ternyata ada satu hal yang Tuhan itu pingin di dalam hidup saya itu berubah gitu, yaitu karakter gitu teman-teman. Karakter ini penting banget gitu, andalin Tuhan, itu yang saya benar-benar pelajarin selama 3 tahun belakangan ini. Terus belajar untuk sabar, terus habis itu belajar untuk bisa nyerahkan prosesnya itu sama Tuhan. Saya kalau nggak ngalamin ini tuh nggak akan
ngerti gitu loh. Karena bagi saya ya pokoknya saya do the best. Kalau prinsipnya dulu do the best, pasti kecapek nih apa yang saya inginkan. Nggak gitu teman-teman. Jadi itu satu ya dalam pekerjaan ya. Kedua, dalam relationship nih. Dalam relationship. Mungkin teman-teman semua di sini tahu kalau saya dulu punya pasangan yang nggak seiman. Tahu kan? Ya. Secara manusia nggak ada yang kurang sama itu cewek. Kerjaan bagus. Apalagi? Nggak foya-foya lah. Cewek standar gitu. Nggak ada yang kurang gitu. Cuma kan teman-teman mungkin sering ya sama Kakak Rohani dibilang kalau pacaran itu nggak seiman teman-teman, nggak seimbang gitu, nggak seimbang. Nah, saya dulu memandang keseimbangan itu dalam aspek karakternya berimbang, duitnya berimbang gitu. Kalau saya kerja dia harus kerja. Kalau saya saya punya karakter yang hemat, dia harus hemat gitu. Atau dia saya anak-anak biasa-biasa aja, dia harus juga yang ya bisa menyeimbangi saya lah. Ternyata nggak gitu loh teman-teman. Yang Tuhan bilang di dalam Bible itu benar-benar teman-teman itu semua jangan sampai lah kita lari dari situ gitu teman-teman. Biar nggak jadi seperti saya gitu. Saya terlalu banyak nyoba hal lain yang menurut saya secara logika manusia saya dengar dari motivasi ini itu pasti bisa nih kalau saya ngelaluin ini. Kan saya udah ngelakuin hal yang benar. Enggak gitu teman-teman. Makanya berkali-kali saya dibilangin. Dulu saya ingat banget masalah relationship ini orangnya ada di sini yang pernah ngasih tahu saya. Dan saya waktu itu tertemplak banget, cuma saya masih waktu itu belum bisa let go gitu. Dia tanya gini ke saya, "Kok kalau memang jodoh dari Tuhan itu bukan ini, kok bakal gimana gitu?" Itu wow gitu. Tuhan itu baik gitu loh. Waktu itu aku udah sempat hampir ya semuanya aku serahkan gitu. Maksudnya aku pokoknya mau lawan orang tua iya. Terus mau berproses dengan caraku sendiri, kalau perlu nanti mungkin kalau orang tua nggak setuju ya saya hidup sendirilah atau kayak gimana gitu. Tapi semakin ke belakang Tuhan itu makin nunjukin gitu bahwa jodoh yang dari Tuhan itu pasti seorang yang balance buat kita gitu loh. Balance dalam arti bukan berarti dia itu harus, kalau teman-teman mungkin pandai gitu ya, partner teman-teman itu belum tentu orang yang pandai gitu. Bisa aja dia orang yang biasa-biasa, tapi karakternya tuh benar-benar dipersiapkan buat bisa bikin teman-teman itu elevate gitu loh teman-teman. Nggak selalu hal yang sudah bagus tuh harus di-elevate lagi sama yang bagus gitu teman-teman. Gitu. Percaya sama proses yang dari Tuhan gitu. Kalau Bible udah ngomong apa, percaya saya, jangan coba-coba untuk ambil di luar Bible teman-teman. Prosesnya itu sakit sekali. Dan saya adalah saksi hidup dari semua proses itu gitu teman-teman. Nah, saya sharing buat teman-teman di sini adalah bahwa kemerdekaan itu sebenarnya sudah ada semua di sini gitu teman-teman. What should we do? What should we go through? If you go through this, you will have an proses yang luar biasa gitu loh teman-teman. Mungkin akan ada painful yang through the process pasti ada painfulnya. Cuma ketika teman-teman selalu back to this, proses teman-teman yang painful itu pun tetap akan terasa bahagia gitu. Teman-teman nggak akan terasa teman-teman itu sendiri, nggak akan terasa teman-teman itu kayak nggak tahu mau kemana. Nah, saya sudah ngalami fase itu teman-teman. Jadi ya mungkin kalau pesan dari saya untuk mencapai kemerdekaan itu ya gimana pun balik ke sini teman-teman. Apapun yang dikatain sama firman Tuhan itu benar gitu teman-teman. Nggak perlu boleh kita dengerin kata-kata motivasi ngomong gini gitu. Tapi cross check balik ke sini. Benar nggak yang dikatakan itu? Tuhan ngomong apa gitu? This is your manual book gitu. Kalau dari saya sih itu sih. Ya, udah ditutup ya, tapi waktunya masih ada. Udah dikasih kesimpulan sama Sanjaya. Ya, terus pertanyaan, mungkin ini pertanyaan terakhir dari saya ya. Mungkin nanti kalau ada teman-teman yang bertanya silahkan. How to maintain your liberty? Tadi kan kita udah ngomong soal breakthrough, soal terobosan apa, kebebasan apa yang sudah kita dapatkan. How to maintain it untuk bisa terus sustainable, berkelanjutan gitu dalam kehidupan kita sehari-hari. Bahkan
Kalau bisa itu bisa jadi dampak buat orang lain. Gitu. Ada tipsnya nggak atau sharing pengalaman pribadi dari Ci Angel, dari Sanjaya tentang bagaimana caranya mempertahankan kemerdekaan itu? Silakan. Kalau dari aku berpegang banget sama ayat ini. Coba bisa dibuka mungkin dari multimedia, Matius 6 ayat 33. Pasti tahu lah ya isinya, tahu nggak? Kayaknya pasti pada tahu deh. Itu ayat apa ya? Ayat kayaknya ayat hafalan lah. Ini kita sambil Iya. tepuk tangan kayak biasa, gitu ya. Iya, jadi yang isinya adalah carilah dahulu kerajaan Elohim dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi ini karena ini aku benar-benar, jadi setelah istilahnya saat aku udah dipulihin sama Tuhan gitu ya, terus udah berproses panjang dan aku benar-benar berpegang sama ayat ini tuh kayak bener banget. Jadi ketika ya udah aku nggak mikirin apapun gitu ya, aku nggak peduli gitu kan, yang penting aku fokusnya ke Tuhan, satu aja gitu, fokusnya ke Tuhan. Aku lakuin apapun gitu kan, aku pokoknya tujuannya buat Tuhan, dan tanpa aku doain pun kayak Tuhan udah nambahin lagi gitu semuanya, dikasih gitu kan, ini Tuhan kayak udah tahu tanpa aku minta, Tuhan udah tahu aja. Bahkan aku merasa aku nggak butuh, tapi ini baik buat kamu gitu kan dari Tuhan, dan dikasih ternyata emang benar, ternyata ini memperlengkapi gitu kan. Jadi banyak hal yang ketika aku fokusnya ke sini gitu kan, Tuhan tuh benar-benar kasih semuanya gitu kan. Jadi yang pasti benar-benar mesti bangun hubungan banget sama Tuhan, itu nomor satu. Jangan kabur-kaburan guys. Jadi jangan sama Tuhan ya, seberapa maksudnya segimanapun kondisimu, sedown apapun, sedepresi apapun, pokoknya Tuhan tuh sebenarnya selalu nungguin, itu selalu ada, dan dia nggak kemana-mana gitu kan. Jadi tinggal datang ke Tuhan. Sama yang kedua juga tetap punya komunitas sih, karena komunitas itu benar-benar penting. Karena kadang-kadang ketika kita merasa aduh kayaknya nggak layak gitu kan, kita berpikir kayaknya kita ditolak deh sama komunitas ini gitu, kayaknya Tuhan menolak kita, suka merasa sendiri, padahal enggak ada yang nolak gitu kan, cuma perasaan tertolak dari kitanya aja gitu. Jadi nggak perlu untuk pergi-pergi atau menjauhkan diri, tapi benar-benar ya udah tetap aja seperti biasa, karena percayalah apalagi di sini ya, kakak-kakak yang di sini tuh benar-benar terbuka gitu, kalian mau cerita mau apa itu benar-benar bisa membantu kalian dari pengalaman-pengalaman hidupnya juga gitu sih. Tepuk tangan dulu dong buat tips dari Ci Angel. Selanjutnya, Ya, kalau saya sih mungkin untuk memaintain kemerdekaan itu adalah spread the love to others gitu ya. Mungkin ayatnya itu ada di Galatia 5 ayat 13. Mungkin boleh dibantu buka enggak? Galatia 5 ayat 13. Ayat 13. Itu 15. Ya. Sebab Galatia 5 ayat 13 ya. Sebab kamu saudara-saudara telah dipanggil untuk merdeka. Dan jangan gunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk menuruti kedagingan. Sebaliknya layani seseorang dengan yang lain dengan kasih gitu, teman-teman. Nah, jika kita udah dimerdekakan, kalau menurut saya bagaimana kita maintain the spirit of freedom gitu. Ya kita harus spread the freedom to others gitu. Biar orang lain yang belum mengalami kemerdekaan itu, mereka bisa sama-sama merdeka bersama kita gitu. Karena kita sudah dipanggil untuk merdeka gitu, teman-teman. Gitu. Dengan teman-teman bisa memerdekakan orang lain, percayalah, ya teman-teman itu akan semakin merdeka lagi gitu, teman-teman, menurut saya gitu ya. Sekarang karena saya udah merdeka, saya berjanji untuk terus menjadi pribadi yang positif gitu ya. Dalam itu saya amin. Dan terus bisa jadi berkat buat teman-teman yang ada di sekitar saya, yang terdekat pastinya teman-teman gitu. Jadi don't worry, if anything you should share with me, feel free to share gitu. I'm all ears to you. Gitu sih kalau dari saya. oke, tepuk tangan dulu dong. Jadi teman-teman yang mau curhat, Sanjaya 7/24 bisa dihubungi ya, nomornya nanti ya bisa langsung gitu. All ears for all of you, dia bilang. Keep his promise ya. Oke, ada waktu 4 menit, mungkin ada yang mau nanya? Mau nanya? Sama dua orang mentor kita yang luar biasa yang ada di depan sini. Ada yang mau nanya? Nobody? Saya hitung sampai 3 nih, kalau nggak ada yang angkat tangan saya nanya lagi. 1, 2, 3. Oke. The really last question. Untuk heroes yang ada di ruangan ini,
untuk IHS New Generation yang ada di ruangan ini, dan untuk siapapun yang menyaksikan tayangan ini nanti di YouTube IHS Jakarta. Kalian punya pesan apa untuk mereka terkait Great Liberty ini? Apa yang Tuhan taruh di hati kalian untuk disampaikan kepada orang-orang yang nanti akan menyaksikan tayangan ini? Silahkan. Nah, kalau dari aku, kalian ingat kalau setiap dari kalian tuh benar-benar berharga. Nafdia, Selin, Kenny, Jessica, semua orang yang ada di sini ya, itu benar-benar berharga gitu. Jadi stop buat kayak blaming diri sendiri. Pernah gak sih kayak kalian tuh say thank you gitu loh sama diri kalian? Karena kan kalian ada di sini sampai sekarang gitu ya, berhasil masih hidup sampai sekarang kan pasti karena kalian di masa lalu, apapun yang udah dialamin gitu ya, mau itu berat, mau itu hal yang menyenangkan, hal yang baik, hal yang buruk, pokoknya apapun itu, tapi kan karena dia sudah berhasil melewati makanya kalian ada. Jadi cobalah kalian setiap hari gitu kan say thank you, makasih ya udah lewatin hari ini dengan baik walaupun tadi bla 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 gitu, tapi kalian say thank you aja sambil peluk diri kalian dan bilang makasih gitu, karena emang kalian udah berjuang. Say thank you buat diri kalian di masa lalu dan nanti untuk menyambut diri kalian di masa depan. Jadi gitu sih. Kalau saya sih mungkin pesan-pesan yang mau saya sampaikan ke semua yang mendengarkan ini adalah ingat bahwa ini tuh kita harus semua harus selalu balik ke ini ya teman-teman ya. Gitu kayak tadi yang saya ceritain, back to this, everything go back to this gitu teman-teman. Karena nggak ada jawaban lain selain yang ada di sini. Terus yang kedua yang mungkin saya juga pengen buat teman-teman yang masih belum merdeka gitu ya mungkin ya. Kalau teman-teman lagi suffer, teman-teman lagi sedih gitu, jangan mengasingkan diri dari orang-orang di sekitarmu, itu sih. Percayalah orang-orang di sekitarmu ketika itu partner yang diberikan Tuhan buat kamu, komunitas yang dipercayakan Tuhan buat kamu, they are there to lift you up gitu. Mereka ada di situ untuk mengangkat kamu naik gitu. Punyailah trust teman-teman. Ketika teman-teman down dan teman-teman semakin sendiri, itu nggak akan menyelesaikan apa-apa gitu teman-teman. Ketika teman-teman down, carilah orang, mintalah tolong gitu. Mintalah tolong ke orang-orang di sekitarmu yang pasti kalau bisa itu dari saudara seiman ya teman-teman ya. Percayalah kami semua di sini, Gersom, Angel, Ocha, mereka semua ada buat kalian gitu. Mungkin buat teman-teman yang nanti nonton dan masih ngalamin kesendirian, welcome teman-teman. Jangan sendiri lagi. We are here for you guys. Thank you. Oke. Saya tutup sesi talk show ini dengan satu ayat teman-teman. Di Ratapan pasal 3 ayat 22 sampai dengan 23, dia berbicara seperti ini. Sebab kebaikan Yahweh tidak pernah berhenti dan rahmatnya tidak pernah berakhir. Selalu baru setiap pagi, besar setiamu. Jadi kemerdekaan yang datang daripada Tuhan itu, kalau saya boleh simpulkan apa yang disampaikan sama Sanjaya dan Ci Angel, kebaikan Tuhan itu gak pernah berhenti. Selalu ada, selalu baru. Berapa kali pun mereka jatuh, tapi kasih sayangnya Tuhan buat mereka tuh gak pernah berhenti. Berapa kali pun mereka mau menyudahi semuanya, kalau Tuhan bilang, oh gak bisa, aku sayang sama kamu, dan aku akan terus menyertai kamu sampai selama-lamanya. It won't change, karena Tuhan kita itu Tuhan yang gak pernah berubah. Amin. Kita akhiri sesi hari ini. Let me pray for all of us here, dan saya undang tim PAW untuk maju ke depan. Terima kasih Bapak yang baik untuk sesi talk show, sesi sharing yang sangat luar biasa pada siang hari ini. Kami sungguh percaya Tuhan, setiap cerita yang disampaikan, setiap firman Tuhan yang sudah dibicarakan di tempat ini, semuanya bisa menjadi dampak yang menyentuh hati setiap orang. Bukan hanya yang ada di tempat ini, tapi juga setiap orang yang mendengarkan ini nanti. Kami percaya Tuhan, Engkau yang akan terus menyatakan kebaikan demi kebaikan dalam hidup kami semua yang ada di tempat ini. Terima kasih Bapak yang baik. We release our blessing for Sanjaya and for Ci Angel. Kami percaya segala hal baik, segala hal yang luar biasa sedang Tuhan kerjakan dalam hidup mereka.
sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa yang baik, Kau sungguh kami cinta Tuhan, karena kami percaya Engkau sudah mencintai kami lebih dari apapun. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. God bless you all. Happy Boleh kita Sunday. berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Yes. Sebelumnya mari sama-sama kita berdoa untuk persembahan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk memberikan yang terbaik. Kami memberi dengan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Wow, berapa banyak yang diberkati oleh ibadah kita pada siang ini. Lambaikan tanganmu. Sama-sama kita bangkit berdiri, kita akhiri ibadah ini dengan sukacita. Hidupku ada di tanganmu, kau beri rancangan yang terindah, bahannya yang baik saja yang ku terima. Walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku terkoyak, hentikan rohmu yang memberi penghiburan. Akan ku kasih setiamu, ku bertahan, kau buatku imanku. Semua ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami kehendakmu, ku mau tetap senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka hari yang terbaik. YNG sendiri katakan, akan ku sanggup, cukuplah kasih setiamu. Akan ku sanggup, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, kau buatku imanku. Akan ku pikul salibmu, ku bertahan, kau buatku imanku. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami kehendakmu, ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka hari yang terbaik, hari yang terbaik, hari yang terbaik. Ku mau bersyukur buat hari ini, hari yang terbaik. Sebab hari ini hari yang terbaik. Siapa teman-teman di sini yang terberkati oleh ibadah hari ini? Angkat tangan, bilang ke samping kanan kirinya, bilang minggu depan datang lagi ya teman-teman. Gitu. Minggu depan Ajak datang lagi teman-temanmu. ya. Ajak temanmu. Sekarang yuk mari sama-sama kita angkat tangan kita. Tuhan Yesus, hamba-Mu berdoa untuk setiap anak-anak-Mu yang ada di tempat ini Tuhan. Biar mereka semua penuh dengan sukacita dari Engkau Tuhan.
mereka penuh dengan hikmat daripada Engkau Tuhan, untuk mengarungi seminggu ke depan Tuhan. Biarlah mereka terus mengandalkan Engkau dalam setiap proses hidupnya, sehingga yang mereka lakukan Tuhan, semua adalah kehendak-Mu yang terjadi atas setiap kehidupan mereka Tuhan. Sekarang teman-teman, setiap dari teman-teman, pulanglah dengan berkat daripada Bapa Yahweh, dalam putranya terkasih Yesus Kristus, dan dalam kuasa kekuatan Roh Kudus yang menyertai teman-teman mulai hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, berkat dicurahkan atas tempat ini, berkat dicurahkan atas setiap kehidupanmu. Berkat yang terbaik dari Yesus Kristus, proses-proses yang terbaik, semuanya sudah Tuhan tetapkan untuk setiap dari teman-teman yang datang di tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap untuk pulang. Amin. Amin. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa Happy Sunday, Yesus Hamasiah. Bless you.